lapisan karpet dasar yang bawah ini kan dia karet ya, jadi dia leleh dan menempel ke lantainya. Nah ini udah dicoba pakai cutter juga susah sekali. Itu yang biasanya kalian beli di toko-toko dan langsung jadi. Nah untuk yang seperti itu bisa langsung pasang plek-plek gitu, langsung pasang, tapi dia bahannya tipis. Dia tipis dan untuk jangka waktu mungkin dalam 1 tahun lebih dia udah rusak. Kulitnya ini tebel yang jelas, yang pertama tebel dan dia elastis. Dia ini bagus kualitasnya, jadi tebel ini. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Avanza. Mobil ini datang dalam keadaan yang cukup buram pada bagian eksteriornya karena tertutupi oleh jamur dan juga badatan halus, terlihat kusam. Kemudian ada beberapa bagian yang nantinya akan kita cat ulang juga agar hasilnya makin kinclong dan terlihat seperti baru lagi. Dan langsung saja sekarang ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya, 5 sekaligus roda cadangan juga akan kita turunkan. Pada proses pembongkaran roda ini pun juga sudah kita urutkan agar nantinya saat pemasangan roda-roda ini akan kembali lagi seperti semula di tempatnya, sehingga tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang ke kiri. Setelah selesai dibongkar, seperti inilah kondisi kolong dan kaki-kaki mobil Avanza ini. Terlihat kotor sekali dan banyak kerak-kerak serta noda atau oksidasi yang sepertinya sudah lama tidak dibersihkan. Kotoran-kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini yang pertama menimbulkan kesan bahwa mobil ini kurang terawat dan terlihat kotor memang. Namun jika dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang terus-menerus, bawah bodi mobil ini atau kaki-kaki juga bisa timbul karat atau terjadinya korosi jika dibiarkan begitu saja. Jadi lebih baik untuk mobil yang seumuran ini yang sudah 5 tahun ke atas diperhatikan untuk pelapisan anti karatnya agar memperpanjang umur dan juga menjaga agar kondisi bawah bodi mobil tetap awet dan aman. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan. Yang pertama menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran-kotoran dan juga noda serta kerak yang menempel hingga benar-benar bersih semaksimal mungkin. Namun nantinya akan kita lanjutkan dengan proses detailing menggunakan degreaser. Sekarang lanjut ke proses pembersihan menggunakan degreaser dengan media kuas. Pada proses pembersihan ini kita menggunakan media kuas agar dapat menjangkau kotoran dan juga kerak-kerak yang letaknya sempit di sela-sela yang tidak terjangkau oleh high pressure cleaner. Pada pembersihan ini akan kita lakukan pembersihan menyeluruh mulai dari kaki-kaki, sasis dan juga bawah bodi mobil, termasuk inner fender atau kolong roda. Setelah kita bersihkan, lanjut ke proses shampoo. Proses shampoo ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran sekaligus menghilangkan sisa-sisa cairan pembersih atau degreaser yang menempel di kolong kaki-kaki mobil agar hasilnya makin kinclong dan bersihnya maksimal.
Setelah selesai kita bersihkan dan seperti inilah hasilnya. Kolong dan kaki-kaki mobil yang tadinya kotor dan terlihat kurang terawat sekarang sudah jauh lebih bersih, kinclong lagi seperti baru. Next, lanjut ke proses pembersihan velg atau roda. Pada proses pembersihan ini kita menggunakan cairan degreaser untuk menghancurkan kerak-kerak dan juga noda aspal yang menempel. Pada pembersihan velg ini kita bersihkan hingga ke bagian yang tersempit hingga ke sela-sela lubang velg atau lubang baut dan juga lekukan-lekukan dari velg tersebut. Setelah selesai kita bersihkan, lanjut ke proses pemasangannya kembali. Proses pemasangan roda ini ke tempat semula bertujuan untuk roda-roda yang sudah dibalancing oleh pemiliknya akan kembali lagi ke tempat semula. Dan roda atau ban yang biasanya dirotasi oleh pemiliknya, sehingga tidak akan bingung pemiliknya untuk merotasi ban-bannya lagi, mau yang sebelah mana. Sekarang lanjut ke proses pembersihan atau engine degreaser yang pertama. Proses engine degreaser ini kita lakukan untuk membersihkan kotoran dan juga kerak-kerak yang letaknya di sela-sela ruang mesin. Pada pembersihan ruang mesin ini juga kita menggunakan tekanan 50 bar saja agar tetap aman dan juga membersihkan ruang mesin secara maksimal. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan pada seatbelt. Untuk seatbelt mobil ini terlihat kotor sekali, apalagi warnanya beige atau krem, sehingga kotoran atau noda daki yang menempel berwarna kecoklat-coklatan ini sangat terlihat. Kotoran-kotoran yang ada di seatbelt mobil ini selain mengganggu pemandangan yang pertama, tidak akan pede kita jika berkendara dan dilihat orang. Selain itu juga dapat menimbulkan gatal-gatal maupun alergi.
Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan pada seluruh bagian bodi mobil atau dekontaminasi yang pertama. Proses ini bertujuan untuk membersihkan dan juga menghilangkan noda-noda dan juga pasir yang menempel pada seluruh bagian bodi mobil sebelum lanjut ke proses poles bodi dan lain-lain. Lanjut sekarang ke proses pembongkaran pada seluruh bagian interiornya. Untuk interior mobil ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Proses pembongkaran ini pun juga harus hati-hati dan juga kita lakukan secara teliti agar tidak ada klip-klip yang patah maupun baut-baut yang salah dalam pembongkarannya, karena bisa jadi malah dol. Apalagi mobil ini juga sudah usianya cukup lama. Setelah kita bongkar, mulai terlihat kotoran-kotoran dan juga noda maupun sisa makanan yang ada di balik jok maupun di bawah karpet dasarnya atau bawah kalem. Sehingga kotoran-kotoran inilah yang perlunya nanti akan kita bersihkan hingga benar-benar bersih. Kotoran-kotoran yang ada di dalam interior mobil ini selain bisa menimbulkan bau apek atau bau tidak sedap di dalam kabin, dia juga dapat memicu atau mengundang tinggalnya serangga, semut, kecoa, tikus, dan juga dapat menimbulkan karat atau terjadinya korosi, akhirnya menimbulkan bolongnya lantai dasar. Dan pada saat pembongkaran karpet dasar ini kita menemukan sebuah kesulitan. Jadi seperti ini kita kesusahan juga ini buat bongkarnya, karena ini lapisan karpet dasar yang bawah ini kan dia karet ya, jadi dia leleh dan menempel ke lantainya. Nah ini udah dicoba pakai cutter juga susah sekali, dia nggak mau potel-potel tidak mau berpisah. Ini ya. Nah lebih baik itu seperti ini, contoh dari pentingnya itu masang peredam juga, peredam panas atau peredam suara di lantainya. Jadi panas yang ada di lantai, entah itu panas dari knalpot, mesin ataupun aspal di bawah itu bisa lebih teredam, sehingga panasnya nggak masuk ke dalam kabin. Dan juga pemilik atau pengendara yang ada di mobil juga nggak teroven atau terpanggang. Oh, hujan. Nah seperti itu. Jadi ini agak susah juga. Ini nanti nggak tahu gimana ceritanya. Ini nanti bakal disobek gini atau diambil sakilan sama nembane ya. Banding berapa ini? Setelah selesai kita bongkar, lanjut ke proses pembersihan pada bagian karpet dasar. Untuk karpet dasar mobil ini yang pertama kita ekstrak menggunakan high pressure cleaner untuk mengeluarkan kotoran-kotoran pasir dan juga noda sisa makanan yang ada di karpet dasarnya. Setelah kita ekstrak, kita semprot menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan tinggi, lanjut ke proses shampoo, kemudian kita sikat manual agar makin bersih dan wangi karpet dasar mobil ini. Setelahnya nanti dilanjutkan lagi dengan proses penjemuran di bawah terik sinar matahari secara langsung agar keringnya maksimal dan tidak akan menimbulkan bau lagi pada saat karpet dasar mobil ini dipasang.
Sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian jok. Untuk jok mobil ini karena dia sudah berbahan dari kain, jadi kita bersihkan menggunakan shampoo, sikat, dan juga menggunakan vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda yang berhasil dihilangkan oleh shampoo-nya. Pada pembersihan jok berbahan kain seperti ini biasanya gampang-gampang susah, karena jika pembersihannya tidak rata dan juga pengeringannya kurang maksimal akan menimbulkan belang pada bagian jok mobil. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian trim-trim mobil. Untuk trim ini kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dan juga Spon Magic, serta kuas untuk menjangkau kotoran-kotoran yang letaknya sempit yang tidak terjangkau oleh tangan kosong. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian plafon. Untuk plafon mobil ini kita bersihkan menggunakan Spon Magic dan juga all-purpose cleaner, karena kondisi plafon atau bahan dari plafon ini sendiri terbuat dari kulit, tidak seperti kapas ataupun kain pada plafon-plafon mobil yang baru untuk saat ini. Pada bagian plafon ini kita bersihkan hingga merata dan juga teliti agar tidak timbul belang juga.
Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas, dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda sisa makanan maupun pasir-pasir yang ada di lantai dasar mobil. Pada pembersihan lantai ini kita harus perhatikan pada bagian kabel-kabel dan juga kelistrikannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus tetap hati-hati. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan bisa menimbulkan karat atau terjadinya korosi pada bagian lantai dasar. Setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian interior mobil ini, lanjut ke proses pemasangannya kembali. Pada proses pemasangan ini juga harus kita pasang sepresisi mungkin dan serapi mungkin. Pada pemasangan trim-trimnya pun juga harus kita perhatikan pada bagian klip agar tidak ada klip yang tersisa maupun terlewat. Tujuannya agar di dalam interior mobil tidak ada satupun trim yang bergoyang sehingga dapat menimbulkan suara-suara yang mengganggu saat mobil dikendarai. Selain itu, pada bagian pemasangan baut-baut seperti baut jok juga harus diperhatikan, karena jika miring sedikit saja maka akan merusak rumah bautnya, menimbulkan dol pada bagian joknya sehingga goyang-goyang dan menimbulkan suara juga. Oke, nah sekarang kita ini lagi di dalam mobil Avanza yang baru aja datang dari karpet dasar. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini adalah karpet dasar tambahan, jahitan sendiri. Nah, hasilnya seperti ini, rapi, dan mulai dari depan sampai belakang itu nggak ada potongannya sama sekali. Jadi udah langsung nyambung dari depan sampai belakang, dan ukurannya pun juga udah presisi. Jadi udah presisi kanan kirinya, depan belakang, semua lekukan-lekukan udah di ini ya, apa namanya, udah dijahit. Jadi sesuai dengan lekukan dari lantai dasarnya. Karena mobil ini langsung kita antar ke penjahitnya. Jadi gitu. Bahannya pun juga enak. Kulitnya ini tebel yang jelas. Yang pertama tebel dan dia elastis. Dia ini bagus kualitasnya. Jadi tebel gini. Mereknya ini Auto Leather. Nah, dia ini bahannya tebel segini dan empuk, nyaman sekali. Nah, ini tebelnya segini, tebel dan nyaman. Beda nggak kayak yang harganya sekitar 300 ribuan, 300 ribu sampai 500-an. Itu yang biasanya kalian beli di toko-toko dan langsung jadi. Nah, untuk yang seperti itu bisa langsung pasang
plek-plek gitu langsung pasang, tapi dia bahannya tipis. Dia tipis dan untuk jangka waktu mungkin dalam 1 tahun lebih dia udah rusak. Nah kalau yang ini dia lebih awet dan tahan lama. Biasanya kalau Avanza seperti itu yang paling mudah rusak itu yang bagian sini, yang keinjak-injak kaki. Jadi dia gampang sekali kaku, akhirnya pecah. Nah sobek akhirnya. Kalau yang ini dia udah bisa dilihat sendiri, ini bagus. Opsi jika kalian pengen nambah seperti ini ke sini bisa, harganya sekitar berapa Mas? 800 sampai 900, 700, 800 sampai 900-an. Oke, itu udah dapat karpet dasar yang kayak gini tambahan. Jadi kalau seumpama ketumpahan makanan, ketumpahan minuman akan jauh lebih mudah untuk dibersihkan kalau ada kayak gini daripada yang blue asli. Nah dia bakal ngeflek di sini, akhirnya kotor. Selain itu dia juga akan tembus ke lantainya. Akhirnya kalau dibiarkan bau, mengundang serangga dan juga bisa bikin karatan. Oke, seperti itu dulu aja. Lanjut ke proses pembersihan dan pemasangan. Ini masangnya belum selesai Mas? Nah, masih dalam proses pengencangan. Soalnya baut itu harus diraba. Diraba. Ya, soalnya kita kan nggak bisa lihat Mas waktu ini Mas. Kalau nak kencang Kan di bawah ada matanya itu, mata kaki itu. Ya, mata kaki. Bisa dipakai. mata indra, no, matamu, no. Dan sekarang lanjut ke proses poles body step pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini tujuannya untuk menghilangkan jamur dan juga baratan-baratan halus atau swirl mark yang ada pada cat bodi mobil. Apalagi pada beberapa bagian bodi mobil ini juga sudah di repaint, sehingga proses sanding dan juga proses compoundingnya ini harus lebih teliti dan juga lebih halus agar hasilnya maksimal, sehingga warna asli yang ada pada cat bodi mobil lebih terlihat dan juga lebih glossy-nya lebih tinggi sehingga kinclongnya keluar. Selanjutnya, proses step kedua yaitu polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan baratan halus atau cacat minor yang biasanya masih tersisa. Selain itu, tampilan glossy atau kinclongnya juga akan makin meningkat setelah selesai proses step kedua atau polishing ini.
Kemudian lanjut ke proses scrubbing kaca. Proses scrub kaca ini tujuannya untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga noda yang ada di kaca mobil sehingga kaca menjadi bening dan terlihat jernih. Pada proses scrubbing kaca ini kita menggunakan bahan cerium oxide yang sangat aman dan juga memang dianjurkan untuk proses pembersihan pada bagian kaca. Next, sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi ini tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa residu atau hasil oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Setelah proses dekontaminasi nantinya akan jauh lebih terlihat hasilnya dan juga kita bisa koreksi apakah sudah maksimal atau belum. Setelah selesai kita keringkan, lanjut ke proses finishing tahap terakhir yaitu proteksi. Pada bagian kaca akan kita proteksi menggunakan glass coating dari Carlac. Glass coating ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil karena air yang menempel akan jauh lebih mudah untuk dihilangkan dan terpeleset-peleset di kaca sehingga mudah untuk kering. Kemudian untuk bagian bodi juga akan kita proteksi menggunakan nano ceramic SCPR.
Nano Ceramic SCPR ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik juga, sekaligus memunculkan glossy pada cat bodi mobil agar jauh lebih terlihat wet look dan kinclong maksimal. Kedua proteksi ini dia bisa bertahan 3 hingga 6 bulan lamanya. Dan untuk finishing yang terakhir pada bagian interior akan kita beri fogging AC. Fogging AC ini tujuannya untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang ada di saluran AC sekaligus di seluruh bagian kabin mobil, sehingga bau-bau apek hilang dan AC terasa jauh lebih segar dan sejuk. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Avanza ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.